Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Setiap 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Tahukah Anda jika Indonesia termasuk salah satu negara dengan kasus tak terdeteksi untuk diabetes sedunia? Data International Diabetes Federation (IDF) menyebut Indonesia negara tertinggi kelima dunia dengan kasus diabetes tidak terdiagnosis. Data ini pun diakui oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bahkan kasus diabetes disebut seperti fenomena gunung es yang bahkan menyerang anak-anak. Kasus diabetes tak terdiagnosis di Indonesia nomor 5 di dunia. Peringkat pertama adalah Tiongkok atau Cina dengan 65 juta kasus. Disusul India 44 juta kasus. Peringkat ketiga Amerika Serikat hampir 12 juta kasus. Kemudian sebelum Indonesia adalah Pakistan dengan 8,5 juta kasus. Risiko penyakit diabetes tak melulu akibat bawaan genetik, namun bisa ditimbulkan akibat pola makan sehari-hari dalam jangka panjang. Lalu, apa saja gejala penyakit diabetes? Berikut di antaranya. Pertama, sering merasa sangat haus. Sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Kemudian, sering merasa sangat lelah, padahal Anda tak melakukan apapun. Keempat, kehilangan berat badan secara drastis. Kelima, sariawan yang terus terjadi. Juga keenam, luka yang tak pernah sembuh. Jika Anda merasa memiliki mayoritas dari gejala-gejala tersebut, maka segeralah ke dokter, agar jika memang ada risiko penyakit kadar gula darah tinggi tersebut dapat terdeteksi sejak dini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, memperingati Hari Diabetes Dunia yang jatuh pada hari ini 14 November. Bagaimana kemudian mencegah sejak dini dan juga bagaimana pula cerita pasien dari penyakit akibat gula darah tinggi. Kami akan berbincang pagi hari ini, sudah hadir secara daring para narasumber di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ada Dr. Subagio Adi Sulistyo dari Persatuan Diabetes Indonesia. Selamat pagi Dr. Adi. Selamat pagi. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Syukurlah selalu sehat. Baik, selain itu ada juga Dr. Wismandari dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Selamat pagi Dr. Wisma. Selamat pagi Mbak Nilu. Apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah baik. Syukurlah selalu sehat ya. Dan juga pagi hari ini ada pasien yang juga adalah relawan Persatuan Diabetes Indonesia. Ada Ibu Anita Sabidi. Selamat pagi Bu Anita. Pagi. Oke, apa kabar Ibu Anita, sehat hari ini? Alhamdulillah. Syukurlah selalu sehat. Baik, perbincangan kita mulai ini, kita ngobrol santai saja, bisa jadi edukasi juga untuk masyarakat tentunya, meskipun sudah sangat sering ya mendengar dan sudah sangat akrab dengan diabetes, istilah diabetes ini, tapi penting juga untuk kita tahu lebih dalam soal ini. Saya ingin ke Dokter Adi dulu nih, Dokter. Indonesia ini katanya adalah salah satu negara dengan jumlah pasien diabetes yang tertinggi di dunia. Itu benar seperti itu, Dok? Iya, betul Mbak Nilo. Jadi kita sejak tahun 2000 ya, itu sudah 10 besar di dunia. Jadi sampai saat ini kita yang untuk diabetes yang terdiagnosis itu kita peringkat 7. Peringkat 7? Kira-kira peringkat 7 dunia. Wow. Ya, tapi yang tidak terdiagnosis tadi sempat ditayangkan, kita peringkat 5. Ya, yang tidak terdiagnosis. Dan yang terdiagnosis kita peringkat 7 dengan kira-kira jumlah penderita diabetes di negara kita itu. Bagaimana itu, Dok? Terdiagnosis dengan tidak, ini bagaimana, Dok? Maksudnya di sini? Nah, kalau yang tidak terdiagnosis itu terjaring waktu screening. Waktu screening. Jadi seperti misalnya kalau di negara kita itu ada riskesdas kan, riset kesehatan dasar. Nah itu antara lain menjaring pasien-pasien yang sebelumnya tidak tahu bahwa dia menderita diabetes. Ya. Kemudian terjaring pada saat screening. Pada saat riskesdas itu kita juga menjaring beberapa pasien yang baru ketahuan tidak tahu. Dan angkanya cukup besar, meliputi 70%. Wow. Dari semua total diabetes, cukup besar. Ya. Oke. Nah ini kalau kita bicara soal bahwa kita tertinggi diabetes ini setara tidak dengan juga tingkat kematiannya, Dok?
tingkat kematian diabetes secara umum ya itu juga cukup tinggi. Jadi dikatakan bahwa kematian dari diabetes ini setiap 8 menit itu ada satu pasien yang meninggal di dunia akibat dari diabetes ya. Dikarenakan diabetes. Iya. Kalau ada lagi laporan yang lebih lama sebelumnya, bahkan bukan menit, hitungannya detik. Jadi sekitar 20 detik itu ada pasien yang meninggal ya karena dari diabetes. Jadi memang kematiannya tinggi sekali. Baik. Mbak Nilu, ya? saya boleh kasih data yang terbaru nih, Dokter Adi, ini baru muncul yang boleh 2021. Tapi memang bukan Indonesia ya, kita pakai data luar. Ini dunia dari IDF, dari International Diabetes Federation itu, angka terbaru kita 537 juta di seluruh dunia. Kemudian 4 dari 5 itu tinggalnya di low middle income countries, dan itu termasuk kita lah ya. 4 dari 5 itu tinggalnya di negara seperti kita. Kemudian kematiannya itu 6,7 juta di tahun 2021 saja ya, kemarin setahun. Dan di tahun 2021 saja itu kematiannya 1 setiap 5 detik, Mbak. Itu tahun 2021. Jadi memang mengerikan di diabetes. Itu data yang paling baru ya, yang 2021 gitu. Semakin parah ya, semakin kesini semakin parah. Iya, makin pendek-pendek umurnya makin pendek-pendek waktunya nih ya, Dokter Adi ya. Dan untuk apalagi tahun 2021 ada COVID juga ya, jadi juga menyumbang kematian juga, ya, menyumbang kematian. Menyumbang. Nah, dan itu rata-rata usia berapa nih yang dari data terbaru Dokter Wisma tadi? Nah, ini umurnya nggak dikategorikan di seluruh dunia ya, Mbak, tapi mungkin yang per Afrika, per sentral nih, per region ada nih. Tapi saya mesti baca dulu satu-satu, soalnya saya bacanya baru kemarin, baru dapat. Saya cari dulu. Itu rata-rata usia produktif? Ya, rata-rata sebenarnya nggak produktif sekali ya, tapi udah agak menengah tua lah ya gitu. Jadi menengah ke arah geriatri yang meninggal memang. Dan itu ada di negara mana yang paling banyak? Kalau ngelihat petanya itu paling banyak itu ada di Western Pacific. Unfortunately di peta ini kita masuk di dalam Western Pacific, kan kita mestinya Southeast Asia ya. Tapi Dokter Adi, kita juga agak bingung nih kenapa kita masuknya di Western Pacific, dan itu paling banyak 200 juta di antara yang 600 tadi itu adanya di daerah kita gitu. Oke. Dan jadi negara-negara di Western Pacific ini negara mana saja selain Indonesia, Dok? Kita arahnya jatuhnya itu adanya, tutupan mana aja ya Dokter Adi ya, Western Pacific nih, Dok. Jadi kalau kita lihat tadi ya, ada 1 setiap 5 detik kematian akibat penyakit diabetes. Ini kan mengejutkan ya angkanya, dan agak serem gitu saya dengarnya pagi-pagi ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Salah di penanganan atau seperti apa? Mungkin lifestyle kita ya. Lifestyle kita. Jadi sebetulnya diabetes itu kan bisa preventable seharusnya untuk mereka yang karena berkaitan dengan lifestyle ya. Nah, itu barangkali yang harus kita sikapi. Angka prediabetes kita juga cukup tinggi. Prediabetes itu yang belum diabetes tapi sudah tidak normal. Ini akan menjadi resiko diabetes kalau kita tidak menangani dengan baik. Angka prediabetes kita menurut Riskesdas itu 30%. Bayangkan, artinya tiap 100 ada 30 orang yang prediabetes, atau tiap 10 ada 3 orang yang prediabetes. Dan ini akan potensi menjadi diabetes kalau tidak ditangani secara baik dengan lifestyle yang baik. Ya. Dan semuanya persoalan makanan atau di sisi mana lagi, Dok? Makanan dan aktivitas fisik ya. Jadi lifestyle itu dari pola makan, juga pola aktivitas fisik. Kita akan sekarang ini banyak yang gaya hidup yang sedenter, kurang aktivitas, banyak di belakang komputer, ya. Seperti sekarang ini kan lagi Zoom, ya. Iya, kurang aktivitas. Aktivitas fisiknya kita memang, terutama pada saat pandemi ini, aktivitas fisik kita agak berkurang. Oke, tapi Dok, kalau kita bicara soal penyakit diabetes ini, kan ada, saya baca itu ada tipe-tipenya, begitu ya Dok ya? Ada tipe-tipenya. Nah, itu seperti apa Dok? Nanti akan dijelaskan juga soal itu, tapi
tapi saya ingin ke Ibu Anita dulu sebelum dokter menjelaskan soal tipe-tipe dari diabetes ini. Bu Anita, kondisi sekarang Ibu Anita ini adalah juga penderita diabetes. Sekarang masih menjadi pasien diabetes atau seperti apa? Kita nyebutnya penyandang ya. Penyandang ya, oke. Iya, kenapa? Karena itu tadi, saya penyandang diabetes tipe 1 sejak usia remaja. Jadi sudah hampir 25 tahun dengan diabetes. Wow, itu di tipe 1 ya, masuk kategori tipe 1. Artinya ada keluarga yang tidak No. Okay. Bukan keluarga. Jadi memang tipe 1 itu penyebabnya lebih ke autoimun, bukan Oke. Ini yang sebenarnya ingin saya minta penjelasannya. Jadi sekarang apa yang dilakukan oleh Ibu Anita? Itu tadi, kita tetap monitoring gula darah, itu pasti. Terus kemudian karena saya tipe 1, saya butuh insulin, jadi saya suntik insulin. Sebenarnya itu tuh golden rules-nya itu sih, secara umum ya, untuk penyandang diabetes itu adalah monitoring gula darah, terus suntik insulin atau obat. Itu sih. Oh, oke. Kalau dari sisi makanan bagaimana? Kalau untuk makanan itu tadi, jadi sebenarnya kita ada hitung-hitungannya. Jadi setiap orang kan kita ada jatah kalori kan per harinya berapa, itu sesuai dengan dosis insulin kita. Jadi kita bagi-bagi tuh makan paginya berapa, makan siangnya berapa kalori, makan malam berapa kalori. Nanti ada detailnya lagi karena itu terkait dengan jumlah dosis insulin yang akan saya suntikin nanti. Oh, oke, baik. Tapi dengan pengobatan yang dilakukan ini tidak mengganggu aktivitas ya? All good. Oke, jadi kalau misalnya balik lagi ke komitmen sih. Jadi kalau misalnya kita komitmen buat hidup sehat, jadi ya kita pasti jalanin kayak gitu sih. Dan oke, baik. Jadi memang kan terkait dengan tema jadi tetap berolahraga seperti itu, Bu Anita ya? Iya. Itu juga salah satu challenge-nya sih, karena pandemi kita nggak bisa aktivitas di luar, jadi memang sebisa mungkin olahraganya di rumah. Oke, baik. Saya ingin ke Dokter Adi lagi deh. Dokter Adi tadi bicara soal tipe 1, ada tipe 2, saya baca juga. Itu boleh dijelaskan nggak sih seperti apa? Ya, tipe 1 itu adalah tipe yang tergantung insulin ya. Jadi dia tidak bisa tanpa insulin. Tanpa insulin dia akan menjadi koma ya. Jadi harus dengan insulin obat-obatannya. Ini biasanya karena ada autoimun ya. Tapi tidak selalu autoimun, tapi kebanyakan memang autoimun. Nah, tipe 2 ini yang kebanyakan yang ada di dunia ya, kebanyakan adalah tipe 2. Jadi di Indonesia termasuk tipe 2, di mana munculnya biasanya usia-usia di atas 40 tahun dan tidak harus dengan insulin, tidak tergantung dengan insulin, dia bisa dengan obat-obatan, gaya hidup ya. Kemudian masih ada lagi tipe gestasional itu yang diabetes hanya muncul pada saat hamil ya. Dan kemudian ada tipe-tipe lain yang tipe lain itu ada monogenik diabetes ya, jadi ada genetik juga ya, ada genetik yang diturunkan atau karena obat-obatan, ada beberapa yang muncul oleh karena obat-obatan. Setiap tipe-tipe ini berarti berbeda untuk penanganannya begitu dok atau sama? Penanganannya ya beda, jadi penanganannya berbeda-beda. Oke, jadi setiap tipe-tipe itu ada berbeda penanganan yang dilakukan oleh dokter. Saya ingin ke Dokter Wisma dulu nih. Dok, tadi Dokter Adi sempat menyebutkan soal ada juga disebabkan oleh genetik begitu. Bagaimana genetik ini mempengaruhi resiko terhadap menderita diabetes, resiko penderita diabetes, Dok? Ya, baik. Sebenarnya kita kalau dengar genetik itu rasanya langsung sedih ya. Aduh, kalau ada orang tua kita diabetes, berarti kita diabetes. Nah itu sering sekali. Iya betul. Tapi berita baiknya sebenarnya adalah kalau orang tua kita diabetes, tapi pola hidup kita baik, kita nggak akan kena diabetes. Kita bicara tipe 2 ya, kita bukan bicara tipenya Mbak Anita ya, kita yang tipe 2 nih. Jadi kalau kita walaupun orang tua kita keduanya diabetes, tapi pola hidup kita baik, yaitu yang tadi disebutkan Dokter Adi, yaitu makannya bagus, olahraganya teratur, kita nggak jadi diabetes. Dan masalah genetik ini mungkin saya luruskan di sini, bukan kalau ibu diabetes, kemudian anak laki-lakinya yang kena. Atau ayah diabetes, anak perempuan yang kena. Bukan kayak gitu ya. Oke, ini yang selalu berkembang di masyarakat ya. Betul sekali. Sering banget dapat pertanyaan kayak gitu. Silang gitu ya, nggak betul. Jadi siapapun orang tua kita akan memiliki gen untuk terjadinya diabetes di kemudian hari. Jadi
kalau orang tua kita salah satu diabetes, mulailah hidup sehat sejak dini. Ya walaupun sebenarnya nggak punya keturunan juga harus hidup sehat ya. Tapi kalau misalnya orang tua kita ada, kita makin kuat untuk keinginan untuk hidup sehat gitu loh. Jadi bisa dihindari Mbak, walaupun ada genetik dari orang tua kita, dari nenek kita, kakek kita juga bisa loh ngarah sama orang tua. Keturunan langsung, nenek, kakek, saudara kandung, nah itu masuk. Oke. Jadi tidak harus karena orang tua, dari nenek pun bisa begitu ya? Bisa termasuk. Ya. Oke, jadi dia termasuk. Jadi meskipun orang tua kita tidak diabetes, tapi kalau ada di atasnya kakek atau nenek diabetes, itu perlu diwaspadai, begitu ya dok ya? Perlu untuk waspada dengan menjaga pola hidup yang sehat. Nah, saya ingin kembali ke Dokter Adi nih. Dokter Adi, kalau misalnya kita bicara soal penderita diabetes, tadi kan kita ketahui sangat tinggi ya di Indonesia. Salah satu negara yang tinggi penderita diabetesnya dari catatan yang terbaru itu adalah Indonesia juga begitu. Indonesia tadi Dokter Adi juga sebutkan dikarenakan soal lifestyle ya, gaya hidup orang Indonesia yang kemudian menyebabkan tinggi di Indonesia. Selain lifestyle, ada masalah apa lagi yang membuat kita cukup tinggi, dok? Ya, tadi sebetulnya yang disebutkan oleh Dr. Wismandari. Jadi kemungkinan faktor genetik itu juga ada. Cuman susahnya kan begini, genetik itu banyak banget gen yang menyebabkan diabetes. Dan itu kembali lagi, gen itu hanya bakat kita akan menjadi diabetes. Tapi untuk menjadi diabetes itu faktor lingkungan juga mempengaruhi. Artinya jadi pola makan kita, gaya hidup kita itu juga akan sangat-sangat berpengaruh. Dan itu mungkin yang perlu kita waspadai. Mungkin kita gaya hidup kita masih belum mendukung untuk mengurangi prevalensi diabetes di Indonesia ini. Supaya kita bisa keluar dari 10 besar, barangkali itu yang perlu kita tekankan, terutama pada saat-saat kayak World Diabetes Day ini, kita mesti mengingatkan lagi pada masyarakat bahwa negara kita termasuk nomor 7 di dunia dalam hal diabetes. Data 2021 ini ada berubah nggak ya? Kita naik peringkat atau turun ya, Dr. Wisman ya? Ini kita lagi cari dok, karena sebenarnya belum keluar nih tanggal. Belum keluar nih. Tapi yang pasti adalah kita masuk menjadi negara dengan penderita diabetes tertinggi, dok. Dan itu menderita diabetes, kita bicara kalau biasa kita dengar orang yang diabetes adalah usia-usia di atas 40 tahun. Tapi sebenarnya faktanya di lapangan, apakah ada justru usia di bawah itu kalau dari pasien Dokter Adi misalnya? Iya, ya ini yang kembali lagi barangkali pola hidup itu juga mempengaruhi. Sekarang trennya pada yang lebih muda, ya. Jadi mereka bukan lagi 40 tahun, 35 tahun, 30 tahun sudah menderita diabetes tipe 2. Dan ada satu diabetes yang karena genetik yang memang usianya lebih muda, yaitu yang disebut sebagai maturity onset of diabetes of the young, ya. Jadi muncul pada saat muda, tapi itu karena memang genetik ya, karena genetik. Jadi MODY itu singkatannya, maturity onset of diabetes of the young. Itu juga ada gitu ya, dan cuman kita belum punya datanya yang pasti. Kalau kita lihat memang ada tren pasien-pasien diabetes itu cenderung lebih muda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, semakin kesini semakin muda umurnya, begitu dok? Iya. Ini yang harus menjadi perhatian, karena sayang sekali tentunya ketika di usia produktif, apalagi usia-usia seperti saya, usia di 30-an ini tentu saja sedih kalau sampai terkena diabetes. Apa saja sih dok biasanya yang menjadi keluhan atau yang biasanya dirasakan oleh pasien, utamanya pasien dari Dokter Adi? Kita akan bahas usai jeda ya dok ya, seperti apa sih keluhan-keluhan yang dirasakan, dan juga kemudian bagaimana sebaiknya kita mencegah jangan sampai kita menjadi orang atau penyandang diabetes ini. Tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini tentang bertepatan dengan Hari Diabetes. Saudara, 14 November kita masih bersama dengan 3 orang narasumber kita. Ada Dokter Adi, Dokter Wisma, dan juga Ibu Anita. Ibu Anita ini adalah penyandang dari diabetes. Saya ingin ke Dokter Wisma dulu. Dokter Wisma, bicara soal penyebab dari diabetes ya. Ini kan bicara soal lifestyle. Tapi sebenarnya kalau kita perluas lagi, hal-hal yang mungkin
tanpa kita sadari bisa memicu atau bisa menjadi penyebab gitu? Apa aja sih itu, Dok? Kalau kita lihat ini dari angka ya, dari angka ini dari tahun 2000 ke 2011, berarti dalam waktu 11 tahun, itu angkanya meningkat Indonesia ya, data Indonesia, itu dari 5.600 jadi 7.200, itu naiknya cuma 2.000-an ya. Tapi dari 2011 sampai ke 2021, 10 tahun kemudian, jadi sama nih ya, dekadenya sama, satu dekade, itu meningkatnya jadi 19.000. Jadi bayangin yang tadinya meningkatnya 2.000, kemudian meningkat jadi 12.000, meningkatnya 12.000. Artinya apa? Posisi stres di sini, kalau kita lihat dari 2020 ke 2021, itu memang memegang peranan sangat penting. Dilihat kurvanya juga begitu. Dari 2020 ke 2021, itu melesatnya seperti tegak lurus. Jadi kita bisa bilang bahwa faktor stres ini memegang peranan sangat penting. Nggak usah yang belum diabetes ya, karena belum diabetes nggak ketemu saya ketemunya yang udah diabetes. Ini pasien-pasien diabetes juga banyak yang menjadi tidak terkontrol pada fase 2 tahun terakhir ini. Saya rasa sama dengan Dokter Adi. Tapi orang-orang yang belum diabetes pun juga jadinya bukan jadi iya diabetesnya gitu ya. Itu memang salah satu faktor yang harus kita ajarkan kepada pasien-pasien yang sudah diabetes kalau saya ya. Bagaimana kita harus memanage stres. Memanage stres itu ternyata penting. Kalau pasien saya sama Dokter Adi bukan diabetes aja, pasien tiroid juga ya Dokter Adi ya. Stres yang orang-orang hipertiroid itu penting banget memegang peranan. Jadi kita rada-rada kayak psikiater, psikolog juga ya Dokter Adi ya. Kalau pasien diabetes datang kita banyak edukasinya. Tapi Dokter Wisma, bagaimana stres ini bisa memicu diabetes, Dok? Ya, jadi kalau kita mau bilang mengontrol diabetes, itu yang paling berperan hormonnya adalah insulin ya. Hormon berikutnya juga adalah hormon yang berlawanan dengan insulin, yaitu salah satunya ada hormon glukagon, adrenalin, ya, growth hormone, katekolamin. Itu hormon-hormon yang fungsinya kebalikan. Kalau insulin menurunkan gula darah, hormon-hormon yang barusan saya bilang itu menaikkan gula darah. Nah, pada kondisi stres, hormon-hormon yang banyak ini tadi justru malah naik gitu loh. Walaupun insulinnya pada kondisi stres mungkin tidak terlalu pengaruh, tetapi counter regulator hormon namanya ya gitu nih, gerombolan tadi nih hormon-hormon tersebut itu adalah meningkat pada saat kita stres. Ya jadi bayangin yang menekan yang menekan gulanya itu tetap sama, tapi yang menaikkan gulanya naik. Ya akhirnya gulanya jadi cenderung lebih tinggi. Itulah kondisi yang terjadi pada orang stres. Itu juga menjawab pertanyaan kenapa ketika masa pandemi ini juga naiknya tinggi begitu ya, Dok? Betul, hormon-hormon ini berperan banget, naik langsung. Oke, betul sekali. Karena masa pandemi kita masyarakat benar-benar mengalami stres. Saya ke Dokter Adi dulu nih. Dokter Adi, kalau kita bicara soal genetik, kita kan kadang perlu tes ya. Kita sama seperti kanker mungkin ya Dok ya, kita harus tes dulu, kemudian kita tahu kita punya potensi besar, kemudian bahwa kita akan menderita kanker juga atau berpotensi besar bisa terjadi kanker. Nah, kalau di diabetes ini bisa juga dilakukan hal serupa ya Dok? Ya, jadi memang seperti tadi saya sampaikan, bisa kita ada beberapa gen yang berperan pada diabetes itu yang bisa diperiksa. Cuman saya bukan berarti saya menganjurkan untuk memeriksa genetik itu, karena sebetulnya dengan melihat pedigree ya, artinya orang tua kita, kemudian ternyata kakek nenek juga ada, paman, bibi yang hubungan saudara, kemudian saudara kandung itu ada diabetes, itu sudah jelas berarti memang ada faktor genetik, sehingga kita harus melangkah lebih hati-hati supaya kita tidak menjadi diabetes. Jadi seperti itu saya rasa. Tapi itu bisa dilakukan ya Dok, tes itu? Pemeriksaan itu bisa dan cukup mahal ya, cukup mahal. Oleh karena itu kita juga tidak menganjurkan, organisasi kita juga tidak menganjurkan untuk pemeriksaan sebagai screening. Tetapi mereka yang uang tidak menjadi masalah, ingin tahu, bisa dikerjakan di laboratorium. Oke, dan itu bisa dilakukan di Indonesia juga? Bisa dilakukan di Indonesia. Oh, oke, baik. Kita berarti ada. Mbak Nilu, saya boleh kasih masukan mengenai genetik ini. Kita nggak menganjurkan, pertama karena mahal. Yang kedua karena manfaatnya tidak sebesar kalau kita memeriksa genetik kalau untuk kanker. Kalau kanker itu kan menghindarinya sulit ya. Walaupun katanya bisa dengan hidup sehat segala macam, tapi itu jauh lebih sulit dibanding kalau kita menghindari diabetes. Jadi nanti kalau kita udah cek
genetik ada peran diabetes, sebenarnya dari awal kita juga udah nganjurin untuk menghindarinya tuh gini loh, dan itu bisa dihindari dengan mudah, pakai kutip ya mudahnya ya. Dengan mudah kita bisa menghindari terjadi diabetes. Jadi nggak sepadan manfaat dengan cost dan resikonya, rasanya sih nggak sepadan pemeriksaan genetik. Tapi bisa buat penelitian, apalagi bisa banget ya Dokter Adi ya. Bisa, tapi tidak dianjurkan juga begitu ya. Tapi kalaupun mau, nanti monggo juga gitu ya. Udah tahu dia nggak ada genetiknya, terus hidupnya jadi sembarangan kan, nggak kita pengen gitu ya. Baik. Saya ke Ibu Anita dulu. Bu Anita, ini kan Bu Anita menjadi relawan ya Persatuan Diabetes Indonesia. Nah itu di dalam itu apa yang dilakukan Bu Anita? Iya, jadi kalau untuk saya sendiri, saya memang khusus nangani namanya Persada Muda. Itu adalah penyandang diabetes di usia muda. Jadi mereka tuh usianya 17 tahun ke atas sampai usia 40. Jadi ini usia-usia produktif. Kenapa ada Persada Muda? Karena kita punya challenge yang beda. Seperti bagaimana caranya melamar pekerjaan dengan kondisi diabetes, bagaimana kita bisa punya anak dengan kondisi diabetes. Jadi isunya beda. Itu makanya kita ada komunitas khusus namanya Persada Muda. Karena memang itu tadi range usianya juga beda. Tapi fokusnya di situ adalah apa, pencegahan atau seperti apa? Kita lebih ke ini untuk meningkatkan kualitas hidup. Kenapa? Karena itu tadi kita ada kayak kita ngasih tips-tips atau trik-trik gimana caranya untuk menjalani hidup dengan diabetes selama dalam usia produktif tersebut. Oke, baik. Ada berapa banyak yang di komunitas ini? Kita ada 200-an di Indonesia. Jadi dari Aceh sampai Papua juga ada. Oke, baik. Dan saya ingin ke Dokter Adi lagi. Dokter Adi, ini kan kalau kita tahu ada Persatuan Diabetes Indonesia, betul ya Dok ya? Nah, ini apa saja Dok yang dilakukan oleh Persatuan Diabetes Indonesia ini untuk kemudian mencegah penyakit ini semakin bertambah di Indonesia? Ya, baik. Jadi Persatuan Diabetes Indonesia ini suatu organisasi yang anggotanya mulai dari dokter, pasien, kemudian orang-orang yang concern terhadap diabetes ya. Jadi anggotanya beragam. Dan tujuan utama dari Persadia ini, singkatan dari Persatuan Diabetes Indonesia, itu antara lain membantu mencegah terjadinya diabetes, dan juga membantu supaya yang sudah menderita diabetes tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang kemudian akan menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Dan aktivitas-aktivitas dari Persadia ini benar-benar sampai ke masyarakat. Jadi kita antara lain awareness ya, kita tingkatkan waspada pada orang-orang yang berisiko untuk diabetes supaya tidak terjadi diabetes. Ini merupakan prevensi primer supaya mereka tidak terkena diabetes. Kemudian juga kita membantu juga para penyandang diabetes ini untuk mereka bisa lebih gaya hidupnya lebih baik ya, kemudian pengobatan lebih teratur supaya tidak terjadi pencegahan dan aktivitas itu dari Persadia itu kita ada Persadia cabang ya. Persadia cabang ada di seluruh Indonesia, di kota-kota itu ada Persadia cabang. Dan kemudian di pusat ada Persadia pusat yang sekarang ini ada di Surabaya kalau Persadia pusatnya. Oke, baik. Dokter, tadi saya jadi ingin menanyakan satu hal ini. Orang yang menderita diabetes apakah kemudian membutuhkan biaya yang sangat tinggi ketika melakukan proses penyembuhan atau pengobatan, Dok? Nah, itu juga salah satu tugas sebetulnya dari kita, dari Persadia, juga dari PAPDI, Dr. Wismandari, ya, juga dari Perkeni Perkumpulan Dokter Indonesia. Jangan sampai kemudian kita jatuh ke dalam biaya yang tinggi pada diabetes. Bagaimana caranya? Yaitu tadi pencegahan primer, artinya orang-orang yang risiko untuk diabetes tidak menjadi diabetes. Kemudian pasien-pasien yang diabetes mendapatkan perawatan yang baik supaya tidak timbul komplikasi, tidak muncul komplikasi. Karena pada mereka yang tidak ada komplikasi, gula darahnya baik, terkontrol dengan baik, tentunya biayanya akan sangat berbeda dengan mereka yang tidak ada komplikasi. Nah, yang sudah ada komplikasi ini yang merupakan beban ekonomi buat bangsa kita, ya, karena komplikasi yang sangat banyak menghabiskan biaya antara lain seperti misalnya gagal ginjal dan kemudian cuci darah, ya, itu akan sangat-sangat membebani. Kalau itu tinggi akan sangat jadi beban ekonomi bagi negara kita. Oke, baik. Saya ingin ke Dr. Wisma dulu. Dr. Wisma ini kan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit
penyakit dalam Indonesia ya dok. Nah kalau di sini apa yang kemudian peran yang diambil untuk terkait dengan penyakit diabetes ini dok? Ya, terima kasih. Jadi saya sendiri sebagai humas di PAPDI, itu sebenarnya kita selalu berkaitan dan bekerja sama dengan Perkeni, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Jadi setiap kali kita memberikan edukasi, peran kita adalah pertama, kita edukasi ke dokter. Jadi sesama dokter kita bikin, apalagi sekarang webinar ya, itu kita bisa lakukan berpuluh-puluh kali dalam 1 tahun, itu kita bekerja sama dengan Perkeni. Kenapa bekerja sama Perkeni? Karena memang ahli-ahlinya yang bicara endokrin itu adanya di perkumpulan mungkin anaknya PAPDI, yaitu Perkeni. Jadi PAPDI dan Perkeni itu kita bekerja sama-sama untuk memberikan edukasi baik ke dokter juga ke masyarakat. Tetapi selain itu kita juga melakukan suatu aktivitas yang sangat penting, yaitu kita bicara terhadap dengan pemerintah. Kalau tadi kita ngomongin biaya, tentu kita harus mengajak pemerintah ya. Nah itu juga yang melobi-lobi, itu adalah dari PAPDI dan Perkeni. Bersama-sama kita ke pemerintah bagaimana mengatasinya. Oke, baik. Terakhir saya ingin bertanya ke Bu Anita, singkat saja Bu Anita, apa pesan Anda untuk masyarakat? Mungkin kenali gejala diabetes ya. Jadi banyak orang yang belum aware kalau mereka tuh punya gejala diabetes, jadi kenali gejalanya. Terus jangan, kalau memang sudah terdiagnosa diabetes, itu tadi lakukan perubahan. Memang lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Dokter Wisma, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, tadi mungkin selain dikenali juga, tetapi untuk teman-teman yang belum diabetes, mohon lakukan segera untuk hidup sehat, dan yang sudah diabetes jangan khawatir, bisa ditangani dengan baik. Bisa ditangani dengan baik. Dokter Adi, singkat saja pesan Anda untuk masyarakat Indonesia di Hari Diabetes ini. Ya, sesuai dengan tema World Diabetes Day hari ini, yaitu Access to Diabetes Care. Itu menjadi masalah sebetulnya, bukan hanya di negara kita, tapi juga di negara-negara lain, terutama di negara-negara yang low income ya, bahwa akses terhadap pengobatan maupun deteksi dini dari diabetes itu masih menjadi masalah. Dan ini adalah tugas kita semua, bukan cuma tugas pasien atau bahkan bukan cuma tugas pemerintah untuk menyediakan diabetes akses ini. Jadi ini merupakan beban kita semua, dan kita harap dengan adanya World Diabetes Day ini kita membangun kesadaran bahwa diabetes yang merupakan masalah buat negara kita, itu tanggung jawab kita semua. Oke, baik. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih Dr. Subagio Adi Sulistyo dari Persatuan Diabetes Indonesia, juga Dr. Wismandari dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, dan juga pasien yang merupakan relawan juga Persatuan Diabetes Indonesia, Ibu Anita Sabidi. Terima kasih untuk perbincangannya. Kita berharap kita semua sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan dan juga sadar bahwa penyakit diabetes ini adalah penyakit yang berbahaya, yang kemudian bahkan kita berada di posisi 10 besar di dunia dengan penyandang diabetes tertinggi. Mudah-mudahan kita bisa keluar di tahun depan. Terima kasih perbincangannya pagi ini. Sehat selalu.